Selamat siang Pak Dani, perkenalkan nama saya Brigita Antonia Ayu Marani dari D3.07A dengan NIM 19201010. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan rangkaian osilator jembatan Wien dengan frekuensi osilasi sebesar 10 kHz. Langsung dimulai saja. Pertama, saya akan melakukan perhitungan komponennya. Jadi sudah diketahui frekuensi osilasinya 10 kHz. Kemudian untuk nilai R1 sama R2 itu kita tentukan sendiri. Saya memilih, jadi R1 sama R2 saya pilih 10 kilo ohm nilainya. Kemudian yang ditanya kapasitor 1, 2, R3 dan R4. Untuk mencari nilai kapasitor menggunakan rumus frekuensi osilasi sama dengan 1/2pi kali R kali C. Yang ditanya C nya sama dengan 1/2pi kali frekuensi osilasi dikalikan R, sama dengan 1/2 kali 3,14 dikali 10 kali 10 pangkat 3. Itu 10 pangkat 3 karena dari kilohertz menjadi hertz. Kemudian 10 kali 10 pangkat 3 itu 10 pangkat 3 nya karena 10 kilo ohm menjadi ohm. Kemudian hasilnya 1,59 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian dijadikan nanofarad menjadi 1,59 nanofarad. Kemudian tinggal menentukan R3 dan R4, di mana nilai kedua resistansi ditentukan dari nilai penguatan tegangan OP/AMP yaitu A sebesar 3. Jadi rumusnya A sama dengan 1 plus R3 per R4. A nya kita masukkan 3, jadi sama dengan 1 plus R3 per R4. Kemudian satunya pindah ke ruas kiri menjadi 2 sama dengan R3 per R4. Jadi perbandingan R3 sama R4 sama dengan 2. Kemudian R3 menjadi 2 kilo ohm dan R4 menjadi 1 kilo ohm. Jadi ini menghasilkan penguatan A sebesar 3. Ini kondisi saat terjadi osilasi sinyal. Pada awal daya dihidupkan, penguatan A harus dibuat di atas 3 untuk menaikkan tegangan derau pada tahanan-tahanan osilator. Lalu kita membuat modifikasi rangkaian dengan menambahkan dioda atau LED yang dipasang paralel dengan R3. Kemudian ini gambar rangkaian osilatornya seperti ini. Kemudian ini gambar dari grafik tegangan keluaran osilator jembatan Wien 10 kHz. Langsung saja kita memulai simulasi. Saya menggunakan aplikasi multisim. Ini sudah saya rancang rangkaiannya. Namun saya akan jelaskan. Jadi pertama itu kita mencari komponennya. Jadi pertama saya mencari resistor. Resistor itu ada di bagian basic. Yang ini untuk mencari resistor. Kemudian untuk mencari kapasitor juga ada pada bagian basic. Yang ini kapasitor. Ini kapasitor. Lalu untuk mencari LED ada di bagian dioda. Yang ini saya pilih LED yang warna red. Kemudian untuk mencari OP/AMP ada di bagian analog. Saya menggunakan OP/AMP UA741CP. Kemudian untuk ground ada di bagian source. Ada bagian power source. Ini untuk ground. Kemudian untuk sumbernya sendiri menggunakan DC power. Setelah sudah mencari semua komponen ya, untuk osiloskop cari di sebelah kanan sini. Ini untuk osiloskop. Kemudian setelah semuanya sudah ada komponennya, kita letakkan sesuai letaknya lalu dihubungkan seperti ini. Setelah dihubungkan kita ganti nilai komponennya. Untuk R1 sampai R2 sesuai pada lembar kerja tadi 10 kilo ohm. Kemudian untuk kapasitor 1 dengan kapasitor 2 sama dengan 1,59 nanofarad. Lalu kemudian untuk R4 1 kilo ohm
R3 sama R5 nya 4 kilo ohm. Jadi pada saat LED nyala, maka rangkaian penggantinya akan menjadi 2 kilo ohm. Jadi ini R3 sama R5 nya ketika diparalel akan menghasilkan nilai 2 kilo ohm. Kemudian pada saat satu daya kita gunakan tegangan ini 15 volt dan ini tegangan yang kedua min 15 volt. Langsung saja kita simulasikan, kita run. Kemudian kita klik osiloskopnya 2 kali. Nah, di sini akan muncul grafik dari tegangan keluaran dan tegangan masukan. Jadi ini pada saat pertama kali dayanya dihidupkan, maka tegangan keluar akan naik dari yang kecil jadi yang membesar nih. Kemudian ini pada saat keadaan stabil di mana penguatan OP-AMP sudah sama dengan 3, sehingga berisolasi dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Nah, ini untuk gelombang yang besar yang berwarna biru ini sama dengan tegangan output atau tegangan keluarannya. Lalu untuk yang grafik ini yang warna merah yang kecil merupakan tegangan input atau masukan pada kaki OP-AMP. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.